بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat yang hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, yaitu berupa kesempatan waktu luang, kesempatan kesehatan, dan juga kita masih diberikan kesempatan untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan juga umatnya hingga yaumiddin. Para pemirsa Masjid TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada antum kemudahan dalam setiap urusannya, dan juga Allah Subhanahu wa taala selalu lindungi dalam perlindungannya, dan juga disehatkan fisiknya, rohaninya ya. Dan juga semoga semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tahsinul Quran masih dalam tema makharijul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf ya, bagaimana pengucapan huruf yang betul ya. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah sampai pada wasatul lisan, yaitu tengah lidah dengan langit-langit ya, yaitu ada 3 huruf. Yang pertama ada jim dan shin dan ya. Insyaallah pada malam hari ini kita akan belajar tentang huruf dhad ya, yaitu tempatnya di sisi lidah bertemu geraham atas ya. Baik, para pemirsa Masjid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak di papan tulis harful dhad ya, yaitu ihda hafatai al-lisan al-yumna awil yusra ya, ma'a ma yaliha minal adrasil ulya wa huwa makhrajud dhad ya. Maksudnya adalah sisi lidah bertemu dengan geraham atas ya. Dan kalau memang sekiranya tidak bisa dua-duanya, salah satu boleh. Tetapi kalau saya biasanya 2 ya, karena itu mempermudah ya. Tapi jikalau sulit, salah satu tidak masalah. Asalkan makhrajnya betul, jadi ditempelkan ya. Begitupun lidahnya, pangkal lidahnya itu naik ke langit-langit karena dia termasuk huruf isti'la ya. Cara pengucapannya seperti ini. Bo, di, du, ad, id, ud, addo, iddi, uddu ya. Perhatikan ketika mengucapkan huruf dhad yang bersukun ad, ada sedikit suara memanjang karena dalam huruf dhad itu ada sifat yang bernama al-istitalah. Al-istitalah ini artinya suara memanjang ya. Contohnya ya, ab, id, ud, addo, iddi, uddu. Begitupun dalam huruf yang bertasydid, do yang bertasydid ya. Contohnya dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdo. Jadi jangan waladdo. Jadi kita harus masuk dulu karena di situ ada bertasydid, kita masuk, ada suara tekanan di situ dan juga ada suara memanjang. Waladhdallin. Nah, seperti itu ya. Baik, sekarang saya akan ulangi sekali lagi. Para pemirsa Masjid TV bisa mengikuti di rumah masing-masing. Bo, di, bo, di,
du, ad, id, ud, addo, iddi, uddu, ya. Jadi posisinya adalah sisi lidah bertemu geraham atas, ya. Saya tulis di sini. Sisi lidah bertemu geraham atas. Jadi huruf dhad itu tempatnya di sisi lidah bertemu geraham atas, ya. Kalau bisa dua-duanya bagus, kalau tidak bisa salah satunya, ya. Sesuai dengan kemampuan, ya. Nah, sekarang kita akan praktekkan dalam kata, ya. Pemirsa Masjid TV yang mempunyai buku Tahsin Utsmani, ya, jilid yang kedua, silahkan bisa dibuka halaman yang kelima, ya. Saya akan tuliskan beberapa kata saja. Baik, sekarang saya akan coba mempraktekkan huruf dhad dalam sebuah kata, ya. Perhatikan baik-baik. Di sini kita akan belajar cara pengucapan huruf dalam sebuah kata dan juga sifatul huruf, ya. Darabtum, 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 wal ardi, wal ardi, wal ardi, wal ardi, ya. Ro di sini tebal, ya, tafkhim. Wal ardi, wa wada'na, wa wada'na, yahuddu, 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 ya, yahuddu. Baik, sekarang saya akan tambah, ya. Silahkan jikalau punya buku Tahsin Utsmani dibuka halaman kelima, ya. Selanjutnya ahdarat, ahdarat, yaqdi, yaqdi, fadhahikat, fadhahikat, yadurrukum, yadurrukum, wadduha, 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 ya. Baik, itulah cara pengucapan huruf dhad dalam kata, ya. Sekarang kita lanjut ke huruf berikutnya, yaitu setelah huruf dhad, ya, yaitu ada tarful lisan ma'a ma yuhadhihi min lithati tsanaya al-ulya tahta makhrajil lam wa huwa makhrajin nun, yaitu mohon maaf ada adna ihda hafaitil lisan ila muntahaha ma'a ma yuhadhiha min lathatil asnan al-ulya, ya, yaitu tempat makhraj lam, ya. Saya akan tuliskan di papan tulis, ya. Huruf lam itu tempatnya, pakai bahasa Indonesia saja biar lebih jelas, yaitu ujung lidah bertemu ujung sisi lidah setelah dhad, ya. Mohon maaf, ujung sisi lidah setelah dhad, ya. Selanjutnya ada huruf nun, yaitu ujung lidah setelah lam. Baik, sekarang saya coba akan praktekkan bagaimana pengucapan huruf lam dan nun, ya. Yaitu tempatnya huruf lam di ujung sisi lidah setelah dhad, ya. La, 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 li, lu, al, il, ul, alla, illi, ullu. Nah, perhatikan. Ketika mengucapkan huruf lam, ya, ini tipis kecuali dalam keadaan tertentu. Seperti ketika pengucapan lafdzul jalalah sebelumnya harokat dhammah atau harokat dhammah atau fathah, maka dibaca tebal. Adapun sebelumnya harokat kasrah dibaca tipis, ya. Tetapi jika sendiri seperti ini bacanya tipis, ya. La, li. Jadi jangan la, li, lu, tapi la, li, lu, al, il, ul, ya. Selanjutnya ada huruf lam bertasydid. Tidak boleh ditahan, ya, hanya masuk saja. Setelah itu langsung keluar. Alla, illi, ullu, alla, illi, ullu. Jadi jangan alla, illi, ya, karena dia bukan huruf gunnah, ya. Beda dengan huruf nun nanti, ya. Sekarang huruf nun. Na, ni, nu, an, in, un. Jadi dia deretan, ya. Jadi dhad setelah itu lam, setelah lam nun, ya. Na, ni, nu, an, in, un, anna, inni, unnu, unnu, ya. Perhatikan, ya. Huruf nun termasuk huruf gunnah. Huruf gunnah itu ada dua. Yang pertama huruf nun dan mim, ya, yang bertasydid. Maka jikalau kita menemukan dalam Al-Quran ketika membaca itu ada
nun dan mim yang bertasydid maka harus didengungkan karena dia hukumnya gunnah. Gunnah artinya dengung ya. Tidak boleh langsung annallaha, tetapi annallaha. Baik, sekarang kita coba praktekkan dalam sebuah kata, huruf lam. Sekarang perhatikan cara pengucapan huruf lam dan nun dalam sebuah kata ya. Qul huwa, ya, tipis. Qul huwa, lam tidak boleh dipantulkan. Jadi jangan qul huwa. Kadang kita tidak sadar ya memantulkan huruf lam yang seharusnya tidak boleh dipantulkan karena lam bukan termasuk huruf qalqalah ya. Jadi contohnya ketika membaca surat Al-Ikhlas ya. Banyak orang tidak sadar. Contohnya seperti ini. Qul huwallahu ahad. Tetapi ini bacaan tadi adalah bacaan yang kurang tepat. Yang seharusnya adalah Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi tidak boleh dipantulkan ya. Qul huwa lam yakun fasalli tadlilin ya. Kita ketemu huruf dhad ya. Huruf dhad yang bersukun ini kita harus tampakkan sifat huruf yaitu al-istitalah. Tadlilin. Selanjutnya huruf nun. Nusyirat. Anhum. Sanad'u. Tanazzalu. Baik, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Masjid TV dimanapun Anda berada, mari kita praktekkan huruf-huruf yang sudah kita pelajari dari yang pertama ya, yang bagian dari al-halq, begitupun sekarang al-lisan yang sudah kita praktekkan ada beberapa huruf. Mari kita coba baca ya, kita praktekkan dalam membaca Al-Qur'an ya. Silahkan dibuka surat Al-Baqarah, kita akan melanjutkan tilawah kita pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-19 sekarang. Baik, sebelum kita mulai tilawah kita ya, cara membaca Al-Qur'an dengan tartil ya, dengan tahsin dan tajwidnya, kita coba mempraktekkan, mengulangi lagi cara membaca Al-Fatihah dengan baik dan betul ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Itulah cara membaca surat Al-Fatihah ya, sesuai dengan kaidah tahsin dan tajwid ya. Baik, sekarang kita akan mencoba membaca surah Al-Baqarah ya. Ayat yang ke-19. Perhatikan baik-baik ya, bagaimana cara pengucapan hurufnya dan juga makhraj ya. Cara pengucapan huruf dan juga tajwidnya ya. Au kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut
wallahu muhitum bil kafirin. Ya, perhatikan. Au kasayyibim. Di sini ada hukum idgham bi gunnah, yaitu kasrah tain atau kasrah tanwin bertemu huruf mim. Dibacanya 2 harokat ya, minimal, itu paling sedikit ya. Begitupun ada minas samai. Ini hukumnya adalah mad wajib muttasil ya, bacanya 5 harokat. Selanjutnya ada dzulumatu wa ra'du wa barq. Dzulumatu sama hukumnya idgham bi gunnah, begitupun wa ra'du wa barq sama idgham bi gunnah. Ini semua ya harus dibaca seimbang ya dari awal. Jadi jangan yang pertama 2 harokat, yang ketiga yang pertama, yang kedua, yang pertama tadi 2 harokat, yang kedua 3 harokat, yang ketiga 4 harokat misalkan ya. Ini tidak seimbang. Tapi kalau misalkan diseragamkan itu lebih baik. Memang tidak salah ya, tidak merubah arti. Tetapi kalau dalam membaca Al-Quran ada yaitu al-lahan. Lahan jali dan lahan khafi. Lahan itu terbagi 2 ya. Yang pertama ada lahan jali, lahan kesalahan ya. Lahan itu artinya kesalahan yang tampak ya, yang jelas, jali, dan juga kesalahan khafi ya, kesalahan yang ringan ya. Contohnya seperti ini. Mad yang seharusnya, atau mohon maaf, mad atau idgham atau hukum nun mati atau mim mati itu yang seharusnya dibaca 2 harokat tetapi dia dibaca 1 harokat atau bahkan melebihi yang seharusnya cuman batasnya sampai 6 harokat misalkan ya, dia melebihi itu. Cara baca seimbangkan seperti ini ya. Kita mencoba menyeimbangkan hukum-hukum tajwid ya. Au kasayyibim minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Baik, coba perhatikan lafzul jalalah wallahu ya. Ini dibacanya harus tebal ya, karena sebelumnya berharokat fathah. Jadi jangan juga membacanya wallahu, wallahu ya, itu menambah huruf waw ya, tidak boleh karena itu akan merubah arti ya, dan hukumnya berdosa ya, jelas karena dia merubah arti, menambah huruf yang seharusnya tidak ada, dia ada-adakan ya. Jadi harus dibaca tebal, tafkhim ya. Wallahu muhitum bil kafirin. Ya, baik. Ayat selanjutnya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir ya. Ikhfa di sini ya agak tebal ya, karena huruf qaf termasuk huruf isti'la ya. Jadi jangan disamakan dengan ikhfa yang dia huruf misalkan antum. Jadi jangan antum tapi antum ya. Adapun ini syai'in qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir ya. Baik, saya akan ulangi sekali lagi ya, para pemirsa Masjid TV bisa disimak baik-baik. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fihi
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ya. Baik, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Masjid TV, itulah cara mengucapkan huruf-huruf ya sesuai dengan kaidah, ya sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan tempatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, dan juga memberikan kepada kita kemudahan ya untuk selalu meluangkan waktu untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Karena ada sebuah pepatah yang mengatakan, coba bacalah Al-Qur'an dalam sehari itu minimal 1 juz ya. Jika tidak bisa maka setengah juz. Jika tidak bisa 1/4 juz lah, 2 lembar setengah ya, atau 5 halaman. Jika tidak bisa pula maka dikurangi lagi 1 lembar lah minimal ya. Ya, 1 lembar itu 2 halaman ya. Jika tidak bisa 1 halaman ya. Jika tidak bisa juga 1 ayat ya. Jika tidak bisa juga maka tanyakanlah kepada diri kita sendiri seberapa banyak dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kita sulit untuk melafazkan ayat-ayatnya ya, sampai sulit kita untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Maka kita nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas waktu yang sudah diberikan selama di dunia. Buat apa waktu yang selama dia hidup tidak pernah meluangkan waktu untuk membaca Al-Qur'an? Dia hanya sibuk dengan dunianya, tetapi akhiratnya ditinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengancam orang-orang yang seperti ini. Itulah pepatah, itu menjadi nasihat, menjadi teguran bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan dan juga kemudahan dalam setiap urusan kita untuk bisa meluangkan waktu dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi fisabil haq. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baina yaday rahmati wa anzalna minas samaa